Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Koritania Dinonti, NPM 2011-080333, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas B, semester 3. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Holland Theory dengan media pembelajaran permainan tradisional, yaitu dengan menggunakan congklak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS atau kuliah BK Karir dengan dosen pengampu Mistika Fibriani MPD. Pertama, siapkan bahan untuk melengkapi permainan congklak. Di antaranya yaitu kertas origami, lem kertas, gunting, spidol, dan congklak. Setelah bahan-bahan sudah siap, langkah selanjutnya yaitu potong kertas origami sebanyak 14 atau sesuai dengan lubang yang ada pada congklak. Lipat berbentuk persegi. Jika sudah, tuliskan angka pada kertas origami yang sudah dipotong tadi. Lalu beri lem pada kertas origami yang sudah dituliskan angka. Kalian bisa menempelkannya secara acak maupun berurutan. Lalu masukkan keong pada 14 lubang yang ada pada congklak sebanyak 7 butir per lubangnya. Setelah itu, bisa memulai permainan bersama dengan lawan bermain. Pemain yang berjalan duluan bergerak menghabiskan 7 buah keong tersebut, sampai ia menemukan lubang yang kosong. Artinya, kalah dan dapat mengambil kertas sesuai nomor yang ada pada lubang tempat ia berhenti, yang berisikan tantangan untuk dijelaskan. Pada video ini, keong berhenti pada nomor 13, maka pemain harus menjelaskan materi yang ada di nomor tersebut, yang berisikan tentang konsep dasar teori Holland. Konsep dasar teori Holland pertama kali diusulkan pada tahun 1959. Teori Holland dikonseptualisasikan sebagai teori sifat dan faktor dan tetap dalam prediksi psikologi diferensial. Awalnya diusulkan sebagai teori pilihan kejuruan. Teori Holland baru-baru ini berjudul Teori Kepribadian, Kejuruan, dan Lingkungan Kerja untuk mencerminkan penyempurnaan teoritis. Secara signifikan, karya Holland telah mempengaruhi perkembangan persediaan minat, penilaian karir, klasifikasi informasi pekerjaan, dan konseling karir. Lalu selanjutnya bergantian dengan lawan bermain. Sama seperti sebelumnya, lawan bermain berjalan menghabiskan 7 buah keong tersebut, sampai ia menemukan lubang yang kosong. Lawan bermain berhenti di nomor 13 juga. Jadi, lawan bermain tidak mendapatkan tantangan.
Permainan dapat terus berjalan secara bergantian hingga menemukan lubang kosong yang berisi tantangan. Karena sebelumnya lawan pemain tidak mendapatkan tantangan, kita dapat meneruskan permainan. Kebetulan, keong kita berhenti pada lubang besar atau disebut sebagai sawah kita. Jadi, kita bisa bermain lagi dengan bebas memilih lubang mana yang hendak kita jalankan. Setelah itu, kita berjalan melanjutkan permainan. Keong berhenti di nomor 2, maka kita harus menjelaskan materi yang ada di nomor 2 tersebut, yang berisikan tentang karakteristik teori Holland. Karakteristik teori Holland. Holland menegaskan bahwa ada keterkaitan antara karakter kepribadian lingkungan dan pekerjaan yang memungkinkan mereka mengasah keterampilan dan kemampuan mengungkapkan sikap dan nilai-nilai yang mereka yakini dan hal-hal sejenis lainnya. Lawan kita melanjutkan permainan lagi dan berhenti di nomor 3. Maka lawan kita harus menjelaskan materi di nomor tersebut yang berisikan tentang kekuatan teori Holland. Kekuatan teori Holland. Kekuatan teori Holland dinilai sebagai teori komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup individu dan sebagai teori yang mendapatkan banyak dukungan dari hasil penelitian sejauh menyangkut model-model lingkungan serta kepribadian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sekarang gantian kita yang berjalan lagi. Dan sekarang kita berhenti di nomor 14. Maka kita harus menjelaskan materi yang berisikan tentang kelemahan teori Holland. Kelemahan teori Holland. Kelemahan teori Holland yaitu kurang ditinjaunya proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentan umur. Berganti lagi dengan lawan bermain kita. Kali ini lawan bermain berhenti di nomor 10. Maka lawan bermain harus menjelaskan tentang aplikasi teori dalam BK Karir. Aplikasi teori Holland dalam BK Karir. Salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Kita bermain lagi dan kali ini kita berhenti di nomor 12. Maka kita menjelaskan tentang pilihan karir menurut teori Holland. Pilihan karir menurut teori Holland. Teori Holland menyatakan bahwa dalam memilih karir, orang lebih suka pekerjaan di mana mereka bisa berada di sekitar orang lain yang seperti mereka. Mereka mencari lingkungan yang akan memungkinkan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka, sambil mengambil masalah dan peran yang menyenangkan. Perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Saya memilih media pembelajaran melalui permainan tradisional ini karena melalui bermain, anak-anak dapat membentuk pola pikir dan kepribadian mereka. Permainan juga mengacu pada perkembangan 6 aspek, yaitu nilai-nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, motorik, dan seni.
Selain itu, dengan pembelajaran melalui media permainan tradisional, karena guna untuk menjaga permainan tradisional agar tetap hidup. Dan akan lebih baik lagi jika permainan tradisional dapat berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semua. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.